أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشكره شكرا من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي والرسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على أمثال الصراط سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat, nikmat dan rahmat dari Allah, kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan fardhu Jumat. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju saat ini, zaman yang terang benderang, zaman yang penuh etika, adab, moral karena disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah. Firman Allah itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hadirin, bahwa sebelum kita jelaskan ayat ini, pribadi saya dan mungkin kita semua lihat ada beberapa fenomena yang mungkin secara tak kasat mata terjadi di sekitar kita, baik itu di masyarakat yang berada di tengah kota maupun yang berada di wilayah-wilayah perdesaan yang jauh dengan kota. Saat ini kita masuki zaman di mana pendidikan atau didikan orang tua itu kalah jauh daripada didikan yang namanya teknologi. Didikan orang tua hampir tak terasa. Anak atau keturunan kita banyak bergantung dan terdidik besarnya itu dari sekolah dan dari teknologi. Sesungguhnya bila kita tilik dari perkataan awal bahwa Rasulullah itu telah menyebarkan dakwah, membawa kita dari zaman dahulu, zaman yang jahiliyah, menuju zaman yang saat ini terang benderang disinari oleh cahaya Islam, hal itu tidaklah salah. Pendidikan, sekolah yang hebat dan juga teknologi harus dibarengi, dan itu taklah salah. Yang keliru adalah kita menghilangkan peran kita sebagai orang tua terhadap tumbuh dan kembangnya anak.
Hadirin, bahwa kata Allah di dalam Al-Quran surah As-Sajdah tadi, orang-orang yang beriman dengan ayatku adalah orang-orang yang ketika mendengar ayatku dia tunduk, sujud, dan patuh terhadap ayat. Konsep ini sesungguhnya kembali ke kita gitu. Kita ini sebenarnya memang sudah betul-betul masuk ke dalam kejayaan Islam. Apakah kita memang betul-betul sudah tersinari oleh agama Islam, atau kalimat yang lebih sakitnya adalah kita masih di zaman jahiliyah? Pertanyaan besar itu muncul. Kenapa? Karena kadang semakin maju orang, kita mengabaikan sisi-sisi etika, moral, dan spiritual itu. Semakin maju zaman, semakin hilang pula kadang-kadang takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dan kita baca Al-Quran, kita baca buku-buku sejarah yang lalu, orang-orang zaman dahulu itu sudah sangat hebat. Piramida di Mesir itu sampai sekarang tegak berdiri. Hebat betul orang-orang zaman dulu. Tidak kalah teknologi orang-orang zaman dulu dengan kita saat ini. Pertanyaannya, kenapa mereka binasa? Kenapa Allah murka pada mereka? Saya tak jauh mengambil apakah mereka berbuat kezoliman, apakah mereka ingkar pada Allah, tapi yang saya lihat adalah mereka tak mempersiapkan generasinya dengan baik. Maka dari itu, memilih sekolah yang hebat, memilih sekolah yang memang berlandaskan nilai-nilai agama adalah suatu pilihan yang tepat. Di samping itu, jangan abaikan masalah kita sebagai orang tua untuk mendidik moral anak. Jangan serahkan itu pada gadget, pada teknologi seutuhnya. Pulang anak dari sekolah, mungkin yang saya lihat di daerah-daerah Kota Medan maupun di sekitarnya, setiap apapun yang diinginkan anak atau apapun yang menjadi masalah anak, kita abai dengan itu. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, khawatirnya adalah kemajuan zaman yang begitu pesat saat ini tidak kita barengi dengan mempersiapkan generasi kita yang akan menerimanya ke depan. Kita yang ciptakan teknologi 4G, 5G, 6G mungkin nanti, kecepatan internet yang luar biasa cepat. Masa kita yang membuatnya. Siapa yang menikmatinya nanti? Generasi di bawah kita. Siap tak mereka untuk menerima itu? Maka kita lah yang perlu ditanyakan. Bagaimana cara kita? Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah konsep bagus dari Ali bin Abi Thalib tentang anak ini. Kata Ali, anak itu harus dididik seperti ini. 0 sampai 7 tahun perlakukan anak itu seperti raja. Karena anak umur 0 sampai 12 tahun dia mulai melihat, membaca, merasakan, oh, apakah orang tuaku ini orang tua yang penuh dengan kasih sayang? Apakah orang tuaku ini adalah orang tua yang peduli denganku? 0 sampai 7 tahun anak itu akan menangkap itu, sensor dia akan menangkap itu. Setelah itu umur 8 tahun sampai 15 tahun kita perlakukan anak itu seperti tawanan perang. Kenapa diperlakukan anak seperti tawanan? Kasihan dilakukan anak seperti tawanan? Tidak. Tawanan perang dalam Islam itu enggak kasihan sesungguhnya. Kita itu bukan orang yang kasar begitu. Islam itu lemah lembut sekali. Maka tawanan perang yang dimaksud adalah berikan anak itu kewajiban dan haknya. Ajarkan dia tentang bagaimana kewajibannya, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus dilakukan anak kita, apa hak yang dia terima. Jadi umur 8 sampai 15 tahun dia akan belajar hal-hal itu. Setelah dia belajar hal-hal itu, umur 16 tahun sampai umur 22 tahun perlakukan anak itu seperti sahabat. Tanya dia,
perlakukan dia seperti sahabat. Bagaimana bagaimana kita bertanya pada sahabat-sahabat kita, akrabnya kita, ramahnya kita pada sahabat kita, bagaimana nasihat yang kita beri kepada sahabat kita, pasti semuanya berorientasi yang baik. Coba perlakukan anak seperti itu. Hadirin, bahwa jadi pertanyaan besar sesungguhnya, kenapa Muhammad Al-Fatih itu umurnya masih, kalau kita bandingkan dengan sekarang, 17 tahun, belia betul, atau sudah baru-baru menuju dewasa, sudah sanggup untuk memimpin pasukan, sudah bisa memimpin gitu. Hebat betul gitu. Kenapa pola mendidik anak zaman dulu itu lebih hebat dari kita? Padahal sesungguhnya teknologi kita yang kita akui ini sangat maju, karena kita abai dengan itu. Maka hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kadang-kadang kita begitu, sudah kita leskan anak kita, sudah belajar dia bagus-bagus, tiba-tiba pembagian rapot minggu lalu pulang dia ke rumah, tak dapatlah dia 10 besar misalnya, 15 besar lah dapat. Marah kita sama. Kau sudah kuleskan, sudah mama leskan, mama kasih handphone yang canggih untuk belajar, apalagi yang kurang? Kenapa tak bisa dapat 10 besar, kata kita pada anak kita. Panjang 10 episode marah kita sama dia. Yang tak kita lihat adalah sesungguhnya ketika kita mau mendidiknya, kita dititipkan amanah pada Allah seorang anak itu, kita siap menerima semuanya, siap kita terima semuanya. Tak kita lihat nikmat Allah yang besar itu padanya. Kalau kita lihat nikmat Allah yang besar itu padanya, maka tanggung jawab kita itu sangat-sangat takut kita untuk meninggalkannya. Hadirin, bahwa tak kita sadari bahwa anak kita walaupun dia tak ranking 10 besar, tapi Allah anugerahkan pada dia nikmat. Apa nikmatnya? Dia datang ke sekolah aman, tak bocor bannya. Dari 10 soal ujian yang dijawabnya, misalnya ada 10 soal ujian, 6 dijawabnya, 4 salah. 6 itu nikmat Allah padanya. Yang perlu dikoreksi adalah kita. Apakah kita memang betul-betul mendidik dia? Maka jangan pernah salahkan sekolah anak itu, karena itu pendukung. Yang perlu diintrospeksi adalah kita, karena kita yang paling banyak juga bertemu dengan dia. Sikap kita, pengaruh kita, bagaimana tingkah laku kita padanya, itu sangat berpengaruh pada anak. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, janganlah pernah sampai kita berkata seperti ini, ya Allah, aku belum ada anak ya Allah. Nanti sudah dikasih anak, pusing dia. Belum dikasih anak, juga pusing dia. Maka hadirin, ketika engkau, kita, semua yang ada, baik itu yang sudah diberi amanah pada Allah berupa anak, maupun yang belum diberi amanah pada Allah berupa anak, sama-sama kita persiapkan diri. Persiapkan diri. Ketika belum diberi Allah amanah seorang anak, persiapkan diri kita untuk mendidik dia nanti. Ketika Allah sudah titipkan kita seorang anak, persiapkan dengan baik cara mendidik dia. Karena apa? Karena jangan sampai bahwa sudah hebat betul kita, sudah kalimat kita itu ini adalah zaman yang terang benderang karena disinari oleh cahaya Islam, tak kita barengi dengan mempersiapkan generasi kita ke depan untuk siap menerima itu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur